Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan pagi ini. Saya selaku moderator ingin memberitahu bahwa pagi ini materi kita yaitu hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi. Saya sebagai moderator Najwa Kaila dan rekan-rekan saya Davina Nur Amanah, Lisa Medina, Adila Anasya, Salma Soleha, Giska Ayundia. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri pertama, Davina Nur Amanah. Terima kasih moderator. Alhamdulillah di pertemuan ini kita membahas tentang hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi. Pembagian hadis ditinjau dari sandarannya, hadis qudsi ini bersandar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis nabawi itu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa dinamakan qudsi? Dinamakan qudsi karena ia bersumber dari Allah yang Maha Suci. Dinamakan hadis karena Nabi yang menyampaikannya yang disandarkan dari Allah. Dilanjut. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu definisi dari hadis qudsi. Ini adalah definisi hadis qudsi menurut istilah, yaitu kullu qaulin adhafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ilallahi azza wa jalla, yang artinya segala perkataan yang disandarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Jadi hadis qudsi ini hadis. Jadi kan kalau misalkan hadis nabawi itu perkataan, perbuatan, persetujuannya semuanya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadis qudsi ini perkataannya itu maknanya semuanya dari Allah, tapi yang menyampaikannya itu Nabi Muhammad. Jadi redaksinya itu dari Nabi Muhammad, sedangkan perkataan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sini ada bentuk-bentuk dari periwayatan hadis qudsi, atau bisa dibilang ini ciri-cirinya. Bagaimana menentukan antara hadis nabawi dan juga hadis qudsi. Di sini yang pertama yaitu ada kalimat qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah yaqulullahu azza wa jalla. Nabi bersabda, Allah berfirman. Jadi kalau hadis qudsi itu salah satunya ada kalimat Nabi bersabda, Allah berfirman. Tapi kalau hadis yang nabawi itu biasanya Nabi bersabda sesungguhnya. Contoh ciri yang kedua yaitu yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbih bima rawahu anhu. Nabi bersabda pada apa yang beliau diriwayatkan dari Allah. Lalu bentuk yang ketiga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki an rabbihi azza wa jalla yaqulu. Rasulullah menceritakan dari Tuhannya, dia berfirman. Jadi intinya kalau hadis nabawi itu langsung Nabi bersabda atau Nabi berkata sesungguhnya atau bahwasannya. Tapi kalau hadis qudsi itu ada kata-kata Allahnya, jadi Allah berfirman atau diriwayatkan dari Allah, atau Rasulullah menceritakan dari Tuhannya, dia berfirman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lisa Medina. Baik, dilanjut saja. Yang ini ada contoh hadis qudsi. Haddatsani Harmalatu binu Yahya Tajibi
ahbarona bnu Wahbin ahbaroni Yunusi ani bni Syihabin ahbaroni Sa'id bin Musayyabi annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu qala Allahu azza wa jalla kullu amali bni Adam lahu illa siyamu wali wa ana ajzi bihi fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi lahul faqru fanisra ini atyabu indallahi mirrihi miski. Terjemah hadisnya menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya At-Tajibi memberitahukan kepada kami Ibnu Wahab memberitahukan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab memberitahukan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab bahwasannya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, seluruh amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya demi jiwa Muhammad yang berada pada genggamannya. Mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada harum minyak wangi. Hadis riwayat Muslim. Seperti diketahui, tadi hadis kursi itu bentuk-bentuk periwayatannya ada 3 contohnya. Nabi bersabda, Allah berfirman. Nabi bersabda pada apa yang beliau riwayatkan. Rasulullah menceritakan dari Tuhannya dia berfirman. Nah, contoh ini itu yang ditebelin Rasulullah SAW bersabda, Allah azza wa jalla berfirman. Ini termasuk contoh hadis qudsi. Jadi kalau misalkan kalian ada yang nemuin Rasulullah SAW bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, itu termasuk dengan hadis qudsi. Sabdanya dari Rasulullah yang berfirmannya Allah. Baik, materi selanjutnya perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi, Nabi menjadi sandaran sumber pemberitaan, sedangkan hadis qudsi, Nabi memberitahu apa yang disandarkan kepada Allah dengan menggunakan reaksinya sendiri. Yang kedua, pemberitaan meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan, itu hadis nabawi. Nah, sedangkan hadis qudsi hanya memberitakan perkataan. Lalu yang ketiga, perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi, ya. Hadis nabawi itu lafal dan maknanya dari Nabi, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya disusun oleh Nabi. Lalu yang keempat, perbedaannya itu hadis nabawi, redaksi hadis tidak menggunakan ungkapan orang pertama. Seperti aku, ya. Sedangkan hadis qudsi, redaksi hadis menggunakan ungkapan orang pertama, aku, yaitu Allah, hai hambaku. Oke, selanjutnya ada pun kitab-kitab hadis qudsi. Yang pertama ada Al-Kalimu At-Thayyibah dari karya Ibnu Taimiyah. Terus yang kedua ada Al-Ittihafat Hasaniyah bi Al-Hadis Al-Qudsiyah karya Abdurrauf Al-Manawi. Yang ketiga ada Al-Hadis Al-Qudsiyah karya Ahmad As-Syirbashi. Yang keempat ada Al-Hadis Al-Qudsiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir, dan lain-lainnya. Mungkin untuk materi hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi hanya itu saja. Ada pertanyaan dari kalian? Kalau mau bertanya boleh raise hand ya. Kak, aku mau nanya. Iya boleh. Kalau hadis yang riwayat Bukhari Muslim itu termasuk apa, Kak? Atau keduanya ada gitu? Gimana maksudnya? Kan ada hadis riwayat Bukhari Muslim, nah itu termasuk qudsi atau nabawi? Ada lagi yang ingin bertanya?
Ya Zahra, boleh. Mengapa hadis qudsi lebih tinggi daripada hadis nabawi? Kedudukannya lebih tinggi. Mengapa kedudukan hadis qudsi dan hadis nabawi? Mengapa kedudukan hadis qudsi dan hadis nabawi berbeda? Ya, terima kasih Zahra. Selanjutnya ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, nanti kita jawab. Rahma mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Kan hadis itu perkataan Nabi. Sedangkan tadi di bagian hadis ada hadis kunci. Hadis kunci itu kan tadi udah dijelasin yang langsung gitu dari Allah, gak lewat perantara. Kan sedangkan hadis itu kan perkataan Nabi gitu. Terus kenapa ada hadis kunci itu gitu? Oke, terima kasih Rahma. Bagus pertanyaannya. Oke. Langsung aku jawab aja kali ya pertanyaan yang pertama dari Najwa. Untuk hadis riwayat Al-Bukhari itu tergantung dari isi hadisnya ya. Mau dia redaksinya bisa dari sabda Rasulullah langsung, bisa juga dari Allah, tapi diperantarakan kepada Nabi. Contohnya pertama tuh misalnya sabda Rasulullah yang langsung nih ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah ketika Allah menetapkan pencipta makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku, yaitu kasih sayangku mengalahkan murkaku, diriwayatkan oleh Muslim dan Al-Bukhari. Nah, yang kedua itu qudsi. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, telah berfirman Allah Ta'ala, Ibnu Adam, anak-anak keturunan Adam atau umat manusia telah mendustakanku dan mereka tidak berhak untuk itu. Dan mereka mencelaku padahal mereka tidak berhak untuk itu. Adapun kedustaannya padaku adalah perkataannya. Dia tidak akan menciptakan aku kembali sebagaimana dia pertama kali menciptakanku. Adapun celaan mereka kepadaku adalah ucapannya. Tuh. Jadi perbedaan dari hadis qudsi sama nabawi itu kan, qudsi itu dari Allah langsung. Jadi pasti ada kata telah berfirman Allah Ta'ala di awal hadis tersebut. Seperti itu Najwa. Apa sudah paham? Iya Kak, makasih. Maaf tadi pertanyaannya Zahra gimana ya, kurang jelas. Moderator, pertanyaan Zahra naon? Ini mengapa tingkatan dari hadis qudsi dan nabawi itu berbeda? Kedudukan di situ berada di antara Al-Quran dan hadis nabawi. Perbedaannya itu ada di penisbatan lafal dan makna. Jadi lafal dan makna Al-Quran Karim itu dinisbatkan langsung kepada Allah, sedangkan hadis nabawi itu dinisbatkannya kepada Nabi, lafal dan maknanya. Tadi kan ada perbedaannya, udah dibacain sama Teh Salma ya. Perbedaan hadis qudsi nabawi, benar kan ya? Ya, kayak gitu jelas ya Zahra. Jadi perbedaannya tuh ada di penisbatan lafal dan maknanya. Jadi membedakan kedudukannya seperti itu. Oke Kak, mengerti kok. Terima kasih. Sama-sama.
Tadi kalau Rahma gimana pertanyaannya? Sorry, pertanyaan teh. Iya kan, Coba diulang deh. ya kan teh hadis teh perkataan Nabi. Sedangkan tadi ada hadis kunci, sedangkan hadis kunci itu tanpa perantara, jadi langsung sama Allah gitu. Kan tadi teh kan pengertian hadisnya kataan Nabi. Kok ini ada hadis kunci yang langsung dari Allah gitu. Itu teh gimana maksudnya? Itu teh. Oke. Izin boleh menjawab? Iya, Kak Adila boleh menjawab. Jadi gini kan, kalau hadis itu segala sesuatu memang ada perkataan Nabi ya. Nah, makanya itu tadi hadis itu dibagi lagi kan jadi dua, ada hadis qudsi sama hadis nabawi. Nah, kalau hadis nabawi itu semuanya perkataan, perbuatan, persetujuan itu semuanya dari Nabi. Nabi yang bicara, Nabi yang melakukan, Nabi yang menyetujui atau menetapkan. Sedangkan kalau yang hadis qudsi itu yang ini makna dari Allah, intinya dari Allah, Pak. Lafal, bukan lafal, arti maknanya dari Allah, cuman disampaikan ke Nabi, jadi Nabi yang bikin redaksinya, kata-katanya. Jadi tetap aja Nabi yang menyampaikan, cuman intinya itu, maknanya itu dari Allah, cuman apa kata-katanya itu dibikin sama Nabi begitu. Apa masih kurang jelas? Atau belum paham? Udah Kak, udah jelas. Makasih Kak. Sama-sama. Nah, ada ingin bertanya lagi sebelum kami tutup untuk dilanjut ke selanjutnya. Moderator boleh ditutup dulu aja tuh. Nanti dilanjut lagi. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih atas partisipasinya dalam materi ini. Mohon maaf bila penyampaian materi kami kurang dipahami atau kurang jelas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.